pas pertama reading aku nggak dikasih tahu nih kalau ada adegan itu. Dan akhirnya hari-hari keberapa baru dikasih tahu kalau misalnya aku harus pakai sling, ada ritual dan ada part kesurupan itu kan. Jadi aku lumayan sebenarnya pressure, tapi aku senang karena aku bisa explore hal baru karena aku belum pernah nyoba kayak gitu sebelumnya. Jadi aku sering konsultasi lah sama Kak Bilika, ini kayak gimana ya, karena kan alhamdulillah aku belum pernah kesurupan ya sebelumnya. Jangan sampai gitu. Jadi ya aku tuh pengen tahu kayak gimana sih kesurupan yang benar-benar meyakinkan dan yang emang aneh, yang gak jelas lah gitu. Jadi aku berusaha untuk belajar di ada olah tubuh juga sama Mimi. Iya, sama Bang Komar. Iya, Bang Komar juga. Jadi itulah PR yang dikasih ke aku. Untuk orang yang baru pertama ada di film horor itu sebenarnya itu hal yang lumayan pressure ya buat aku. Cuman aku senang sih aku dikelilingi sama cast and crew yang baik-baik banget. Wow, tuh. PR ya, ngomongin PR. Waktu itu aku dikasih PR sama Mas Billy itu, dia bilang nanti kamu akan ada adegan hari gitu. Terus caranya gimana Mas? Ya nanti kamu bikin sendiri aja koreografinya gitu. Nah sebenarnya waktu itu aku lumayan nervous karena pun sampai hari H itu aku masih belum menemukan kan harinya kayak gimana ya gitu. Cuman karena teman-teman dari artistik ini sangat luar biasa ya, ketika aku ngelihat setnya begitu dengan lighting yang segala macem, nggak tahu kenapa itu kayak feelingnya tuh masuk aja gitu. Karena biar kemarin waktu kita lagi press con yang pertama kan disuruh bikin simulasi ulang kan, coba dong nari gitu. Pas udah lihat kontennya di Instagram, kelihatan tuh kayak nariku yang pas dibikin konten tuh kayak mikir, tapi kalau yang pas di filmnya tuh kayak nggak mikir gitu, kayak ngalir aja gitu. So oke, ya beda ya ternyata dari situ aku sadar bahwa ambience itu sangat mempengaruhi bagaimana kita gitu sebagai pemain bisa masuk ke dalam tokoh itu. Dan aku selalu terbantu dengan set sih. Aku tuh selalu excited kalau pas lagi main film ngelihat setnya tuh itu bisa langsung kayak bikin kita masuk ke dalam dunia yang lain gitu. Itu. Dan yang kedua, aku pikir Mas Billy sangat pinter untuk ngejaga konsistensi emosi dan tensinya karakter ya. Kayak misalkan dia waktu itu bilang kita pernah latihan beberapa kali dan dia selalu ngasih instruksi yang sangat detail, misalkan bagaimana emosi itu harus dibawakan, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Misalkan dia bilang kayaknya di bagian ini tuh dibikinnya agak casual aja supaya penonton nggak terlalu menerka-nerka kalau kamu tuh akan menjadi apa gitu. Jadi sebagai pemain aku butuh instruksi semacam itu, karena kan memang Mas Billy kan yang mengerti gambar itu secara keseluruhan, yang punya konsep di kepala. So aku ngerasa ya aku jadi media yang baik aja yang bisa jadi apapun yang dibutuhkan oleh sutradara. Itu aja. Ini yang menarik. Dia bilang dia senang memberi semua pemainnya semacam PR. Itu betul sekali. Karena semuanya dikasih PR. Semuanya. Aku belum tahu. Jadi pas mulai ini kirain beberapa orang doang dikasih PR. Ternyata semuanya dikasih PR sama Mas Billy. Dan kebetulan Mas Billy ngasih aku PR yang sebenarnya mengejutkan. Dalam artian nggak saya duga-duga, tiba-tiba menurut gua gagap main. Gagap. Di bayangan kita kan ada komedian senior yang sering ada di TV nasional gagap kayak gitu. Sedangkan ini judul horor. Ini beneran gua gagap, kebayang gak sih gagap kayak apa? Gitu kan. Weird, agak aneh kan? Iya, agak aneh. Jadi akhirnya ada penjelasan lain bahwa gagapnya itu semacam traumatik. Wah, teman-teman udah nonton kan? Coba tinggal di gang deh Mas, sekali biar korek keluar gitu. Ya. But itu so real, serius. Aku ngerasain. Kalau dibilang susah, pasti karakter-karakter itu punya kesulitannya masing-masing. Apalagi di sini juga filmnya itu aku memang jadi seorang ibu muda gitu. Apalagi jadi tulang punggung dari keluarga ini. Gitu. Dan aku pun juga pas baca skripnya pertama kali tuh yang aku lihat adalah kayak, wah emosinya gila-gila banget gitu. Apakah aku bisa waras nanti syuting gitu kan? Karena
aku nemu kok nggak ada jeda gue istirahat nih kayaknya gitu. Tapi alhamdulillah semuanya proses syuting dari reading bareng sama Kes, Bang Komar juga gitu. Dan di lokasi ketemu sama kru-kru yang menyenangkan, ketemu sama Jody, Ica, semuanya lah yang ada di depan juga. Itu ngebantu aku untuk waras dan tetap bisa ngejalanin scene-nya dengan baik dan benar gitu. Dan apalagi alhamdulillahnya juga ini menurutku aku dari kemarin nggak habis-habisnya ngomong untuk berterima kasih banget sama kru-kru di film Hutan Nyawa, karena aku baru pertama kali dapat energi yang sekencang itu dari kru gitu, dan dari Mas Billy, dari DOP, dari Pak Haji Arfian gitu. Aku tuh waktu itu ada sempat, kalau boleh cerita sedikit, aku sempat air mataku tuh gak jatuh sama sekali. Padahal feelingnya udah dapat, tapi nggak tahu kenapa kayak badannya mungkin capek gitu. Apalagi kan scene rumah itu kita bawa di awal-awal gitu. Nah itu tuh kerja keras banget untuk kita harus mengimajinasikan apa yang kita udah laluin gitu. Itu tuh bener-bener tantangan terberatnya menurutku itu, karena kita belum tahu kan aku bakal ngelakuin apa gitu. Tapi ya scene ending malah kita syutingin di awal gitu. Dan waktu itu air mataku sempat udah habis karena keluar banget di white-nya gitu pas tiba-tiba mau di close up. Itu tuh aku kayak dari pasrah aja keluarnya kayak gimana gitu. Tiba-tiba aku ngedenger suara yang hari pertama aku pernah denger, kayak suara kayak orang nangis gitu loh, kayak ngambil nafas. Aku pikir hari pertama aku halusinasi atau hantu siapa nih yang nangis gitu. Tapi ternyata pas di scene itu DOP yang saat itu memang lagi ngambil gambarnya itu Arfian, dia nangis juga. Jadi aku tiba-tiba nangis kayak orang kesetanan gitu, kayak tiba-tiba air mataku keluar semua, dan aku langsung berterima kasih ke dia karena aku ngerasa energinya dia tuh ngasih nambah energiku banget, dan aku happy banget sih.